kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 IPA 3. Saya Ditya, saya Naila Abdulawi, saya Alisa Frila Hego, saya Roma Putri Monani, saya Kita Puspitasari. Baik, di sini kami akan mempresentasikan contoh kasus hak asasi manusia yang ada di Indonesia, yaitu peristiwa Tanjung Priok. Baiklah, berikut penjelasannya. Peristiwa Tanjung Priok adalah peristiwa kerusuhan yang terjadi pada 12 September 1984 di Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia, yang mengakibatkan sejumlah korban tewas dan luka-luka serta sejumlah gedung rusak terbakar. Sekelompok massa melakukan devil sambil merusak sejumlah gedung dan akhirnya bentrok dengan aparat yang kemudian menembaki mereka. Sedikitnya 9 orang tewas terbakar dalam kerusuhan tersebut dan 24 orang tewas oleh tindakan aparat. Latar belakang. Pada tanggal 10 September 1984, Sersan Harmano, seorang anggota Bintara Pembina Desa, tiba di Masjid As-Saadah di Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan mengatakan kepada pengurusnya Amir Diki untuk menghapus brosur dan spanduk yang mengkritik pemerintah. Diki menolak pemerintahan ini, lantas Harmano memindahkannya sendiri. Saat melakukannya, dia dilaporkan memasuki areal sholat masjid tanpa melepas sepatunya, sebuah pelanggaran serius terhadap etika masjid. Sebagai tanggapan, warga setempat yang dipimpin oleh pengurus masjid Syarifuddin, Rambe dan Sofwan Sulaiman membakar sepeda motornya dan menyerang Hermano saat dia sedang berbicara dengan petugas lain. Keduanya kemudian menangkap Rambe dan Sulaiman serta pengurus lain, Ahmad, Sahih, dan seorang pria pengangguran bernama Muhammad Nur. Insiden 2 hari pasca penangkapan, ulama Islam Abdul Qadir Jailani memberikan sebuah ceramah menentang asas tunggal Pancasila di Masjid As-Saadah. Setelah itu, Diki memimpin sebuah demonstrasi ke kantor Kodim Jakarta Utara, di mana keempat tahanan tersebut ditahan. Seiring waktu, masa kelompok tersebut meningkat dengan perkiraan berkisar antara 1.500 sampai beberapa ribu orang. Protes dan kerusuhan tidak berhasil menuntut pembebasan tahanan tersebut. Sekitar pukul 11 malam waktu setempat, para pemprotes mengepung komando militer. Personel militer dari Batalion Artileri Pertahanan Udara ke-6 menembaki para pemprotes sekitar tengah malam. Saksi mata melihat Komandan Militer Jakarta Tri Sutrisno dan Kepala Angkatan Bersenjata L.B. Murdani yang mengawasi pemindahan korban. Mayat-mayat itu dimasukkan ke dalam truk militer dan dikuburkan di kuburan yang tidak bertanda. Sementara yang terluka dikirim ke Rumah Sakit Militer Gatot Subroto. Akibat setelah kerusuhan tersebut, militer melaporkan bahwa mereka dipicu oleh seorang pria berpakaian militer palsu yang membagikan seragam anti pemerintah bersama dengan 12 kelompoknya. Dilaporkan dari orang yang ditahan, Jenderal Sasono, Prakso dan Sono ditangkap karena diduga menghasut peristiwa tersebut. Setelah menjalani persidangan 4 bulan, dia divonis bersalah. Dia akhirnya dibebaskan pada bulan September 1990. Setelah menjalani hukuman di penjara 5 tahun. Setelah kerusuhan tersebut, setidaknya 169 warga sipil ditahan tanpa surat pemerintah dan beberapa dilaporkan disiksa. Para pemimpin ditangkap dan diadili karena tuduhan subversif. Kemudian diberi hukuman panjang yang lainnya, termasuk Amir Diki, termasuk di antara mereka yang terbunuh. Laporan awal menyebutkan 20 orang tewas. Catatan resmi saat ini memberikan total 24 korban tewas dan 54 terluka, termasuk militer. Sementara korban selamat melaporkan lebih dari 100 orang tewas. Masyarakat Tanjung Priok
memperlihatkan total 400 orang terbunuh atau hilang, sementara laporan lainnya menyerahkan menjadi 700 korban. Baik, itulah contoh peristiwa Tanjung Priok, contoh dari kasus pelanggaran asasi manusia di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.